Kamu kalau naik motor, naik bis, naik mobil, jalan. Kalau naik mobil, lihat mobil-mobil macam-macam. Betul? Apa komentarmu? Ya, pengen punya. Pengen punyanya kalimatnya gimana? Kapan yo iso tuku kuwi? Betul kan? Kapan aku bisa punya yang seperti itu? Ketika mengucapkan kapan itu rasanya jauh atau dekat? Jujur ya. Kapan ya aku punya rumah itu? Rasanya dekat atau jauh? Jauh. Kapan ya aku punya suami seperti itu? Jauh. Ya semakin jauh, jauh. Nah, kenapa jadi jauh semua itu? Simple. Yang menyebabkan jauh itu karena ngukur. Betul ya? Karena ngukur. Yang dibuat mengukur apa? Lagi-lagi kalau mau beli mobil, yang dibuat ngukur adalah budget uang yang kita miliki. Betul? Ya, mau menikah, laki-laki yang diukur adalah dirinya sendiri. Wajahku begini, ya, kemudian aku seperti ini. Apakah aku bisa memiliki pria yang seperti itu? Dan sebaliknya yang pria, aku elek ke yang ini. Apa mungkin mendapatkan dia yang cantiknya seperti itu? Ukur lagi ya. Jawabannya kapan? Ya, kapan gitu, jauh. Karena ngukur dengan angka, ngukur dengan angka. Pertanyaan saya, kenapa enggak kita rubah? Mindset kita ini mau dirubah, jangan mindsetnya orang-orang ekonomi tadi itu loh. Mindsetnya dipakai mindset ilahi, ilahi, pola berpikir iman, Bagaimana pola berpikir iman? Simple, ada mobil, mobil, bagus, ya tinggal ngomong, alhamdulillah ya Allah, orang itu sudah kamu beri ya Allah, tolong aku diberi juga ya Allah, amin. Enak toh? Jangan dikasih jarak, kenapa? Nah, mintanya sama Allah, begitu kamu minta sama Allah, berarti kamu bilang aku tidak punya. Contoh gini loh, anak saya, daripada saya ambil contoh anak orang lain, anak saya ajak pergi ke mall, terus lihat sepeda ontel, harganya 700.000. Anak saya tidak punya uang. Tidak punya uang. Modalnya apa? Pengen punya motor sepeda ontel tadi. Modalnya apa? Kata saya sebagai ayah gitu ya. Nak, kalau pengen ngomong bapak, jangan ngomong orang lain. Betul? Kalau minta sama orang lain pasti bapaknya marah toh. Jangan minta-minta sama orang lain. Bapakmu duwe, walaupun gak duwe. Kan gitu. Bapakmu akan usahakan, minta sama ayahmu, jangan membuat malu, minta sama orang lain, bla 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 bla, gitu kan? Nah, Allah juga begitu. Minta sama aku, jangan minta sama kantormu, jangan minta sama tabunganmu, jangan minta sama pekerjaanmu, jangan minta sama pikiranmu, minta sama aku. Lah yang jadi masalah itu yang nawari dan yang nyuruh yang maha kaya. Sudah ditawari, disuruh, diperintah yang maha kaya, jalu mintalah sama aku, kita gaya mikir tabungan. Akhirnya nggak jadi minta. Anak saya lihat bapaknya, bapakku insya Allah duit 700.000, gitu kan ya? Maka minta, Abuya, tolong belikan sepeda itu. Tolong belikan sepeda itu. Bapaknya apian, tinggal ngomong sama mas, tolong diangkut ke kasir. Bayar. Ya, bayar. Bapaknya baik. Bayar. Pulang anaknya seneng. Temennya nanya, kamu bisa beli sepeda caranya gimana? Jawabannya simpel, minta sama ayahku. Kok enak betul? Oh, enak, aku punya bapak. Oh, enak, betul kan ya? Pertanyaan selanjutnya saya kepada Anda semua. Anda punya Allah tidak? Punya Allah tidak? Kapan kamu minta sama Allah? Kenapa hidup kita ini dikasih pemahaman, jangan minta Allah, kamu usaha dulu, jangan minta Allah, kamu ikhtiar dulu, jangan minta Allah, kamu harus berbuat dulu. Ajarannya sopo iki? Ajarannya siapa seperti ini? Tauhid adalah mintalah sama Allah, baru kamu berusaha. Usaha nomor 1 adalah minta sama Allah. Jangan dibalik. Nah kalau dibalik akhirnya pesimis. Hidupnya penuh ketakutan. Hidupnya grogi, enggak pede. Ya enggak pede. Yang optimis.
Yang optimis. Teman-teman saya ini loh, Masya Allah, pede-pede. Saya ajak masuk misalnya hotel yang harganya mahal sekali. Cuman masuk aja bingung kadang orang. Apa ya piye engko? Nek ombene larang piye? Duduk nanti diusir tidak. Kadang mau masuk aja takutnya luar biasa. Kalau teman-teman saya apalagi Abah Edwin, PD. Win, masuk sana Win. Siap, Beb. Orang mikir mlebu. Masuk. Perkara di sana nanti pelongo. Enggak jadi masalah. Masuk dulu, ya masuk dulu. Harus pede gitu. Karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta ke siapa? Minta ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta sama manusia. Oh coba baleni, Beb, saya gini ora ganggu. Wong ini tadi enggak pakai dipikir, enggak pakai direncanakan. Itu murni gerakan dari langit dipaksa. Kasih dia segitu. Allah tuh maha kuasa dan Allah maha memaksa. Allah maha kuasa dan Allah maha memaksa. Maka kalau kamu interaksinya sama Allah Ta'ala, mintanya sama Allah, Allah akan paksa orang-orang itu dipaksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melayanimu. Ya, untuk melayanimu. Syaratnya jaluk sing bener, betul-betul minta. Kerja jalan. Ya, kerja itu tetap kerja, itu ibadah. Jelas? Berarti ada enggak batasannya dalam meminta? Ada. Jangan minta keburukan untuk orang lain. Allah enggak suka. Jangan minta keburukan untuk orang lain. Kalau minta yang baik-baik, Masya Allah, jaluk apapun. Minta apapun. Contoh, ya, manusia paling nekat minta dicontohkan dalam Al-Quran. Manusia yang mintanya paling nekat dan dicontohkan dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu udah raja, nabi, gagah, dan kekuasaannya luar biasa. Itu mintanya sama Allah Ta'ala, tidak nanggung-nanggung. Ya Allah, beri aku mulkan kerajaan, beri aku kerajaan, yang setelah kerajaanku tidak ada orang sampai kapanpun punya kerajaan yang sama dengan aku. Jadi kamu kalau lihat negara-negara dijaya macam-macam, presiden hebat, raja hebat, itu di bawahnya Nabi Sulaiman semua. Makanya Rasulullah SAW itu pernah mau melakukan sesuatu ditahan sama Rasul, nggak jadi gitu ya. Kata Rasul, aku ingat doanya Sulaiman. Nanti kalau dilakukan sama Rasul, ngalahin Nabi Sulaiman. Ngalahin Nabi Sulaiman. Sampai Rasulullah ta'aduban beradab tuh ya. Nabi Sulaiman pernah minta, nggak ada yang boleh ngalahkan. Udah aku segini aja. Seperti itu Nabi Muhammad SAW. Tawaduknya kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintanya tanpa limit. Yang tidak ada yang punya setelah ini. Tanpa limit. Jadi nanti mbak-mbak ya, meskipun pada kenyataannya pria itu diizinkan poligami. Kamu kalau minta sama Allah jangan nanggung-nanggung. Ya Allah, bojo siji nganti mati. Masya Allah, delalah awakmu mati sik. Masya Allah. Masya Allah. Maka doanya yang komplit. Ya Allah, gitu kan ya. Suami satu saja dan aku satu-satunya istri. Ilal mamat, ilal jannah, umur. Gitu loh ya. Yang lengkap. Jangan kesusu dongane Allahumma bojo siji nganti mati. Wah, ternyata bar donga mati. Jelas semuanya? Apa? Mati. Nah, iyakunu fuqara yughnihumullah min fadli. Allah akan menjadikannya kaya, Allah akan menjadikannya dia itu mampu, Allah menjadikan dia bisa min fadli. Jazakumullah khairan. Jangan lihat yang kamu punya, lihat yang beliau punya. Jangan lihat yang kamu punya, lihat yang Allah punya. Jangan lihat yang kamu bisa, lihat yang Allah bisa. Selalu Allah pasti lebih, dan semua yang kamu punya miliknya Allah. Dan semua yang tidak kamu punya itu juga miliknya Allah. Contoh, kamu pengen mobil, kamu gak punya mobil. Mobil milik siapa? Miliknya Allah. Kamu pengen anak, ya kamu gak punya anak. Anak miliknya Allah. Pemilik semua anak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu pengen duit, ya kamu gak punya duit. Yang punya duit siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu pengen duit dan kamu punya duit. Duitmu yang kamu pengen ini
Ya, dan yang kamu miliki semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika minta sama Allah, buang kepemilikanmu, sadar kamu enggak punya apa-apa. Itu makna fakir. Orang yang betul-betul enggak punya apa-apa, terus minta sama yang maha punya. Kalau bisa begitu, dalam sekejap, kling, dapat. Dalam sekejap, dapat. Kok wajah-wajah enggak percaya, kenapa ini? Jadi perbaiki hatinya diperbaiki, betul-betul butuh sama Allah. Contoh orang yang gagal jadi orang fakir sama Allah adalah begini. Ya Allah, kok enggak kabul-kabul? Ini gagal fakir ini. Fakir gagal. Kalau bahasanya pemuda gaul, pekir gagal. Ya, santri-santri kalau di pesantren Jawa Timuran ya. Itu kalau ngomong fakir kan pekir gitu ya. Biar rodok keren gitu ya. Pekir gagal ini adalah ketika dia fakir sama Allah, tapi dia masih mempertanyakan Allah. Ya Allah, kok enggak kabul-kabul ya Allah? Kapan ya Allah? Saya udah jalankan ya Allah. Ustaz, kapan ini Ustaz? Apa enggak ada wirid yang lain Ustaz? Kelihatannya wiridnya kurang ajib ini Ustaz. Kurang ajib. Ada enggak wirid lain yang lebih ajib Ustaz? Yang lebih ampuh Ustaz? Tolong ditambahin Ustaz. Zikir saya ditambahin Ustaz. Udah saya amalkan semua. Cuman kelihatannya kok masih seret Ustaz ya. Mungkin kurang banyak nih Ustaz. Bla 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 bla. Gak yakin. Ya enggak yakin. Jadilah orang yang percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mempertanyakan. Dan jangan pernah bertanya, enjoy your life.